Aku lebih penasaran sama suara hati. Nak, kamu lihat papa gak? Udah 5 hari gak pulang. Papa kamu sedang selingkuh di hotel. Ma, itu suara apa? Hah? Gak ada suara apa-apa, Nak? Papa kayaknya lagi selingkuh di hotel. Apa? Ayo kita kesana. Astaga, gila ya kalian. Gak tahu malu. Wina, kamu tega banget sih. Cepat keluar dari restoran ini karena akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus keluar dari restoran ini karena bentar lagi bakal kebakaran. Apa sih, Ren? Ini kan acara Sweet Seventeen-ku. Jangan percaya. Sok-sok mau jadi peramal. Rusuh aja kamu. Aku percaya, aku ikut keluar. Kebakaran. Ren, makasih udah nyelamatin nyawaku. Cepat pergi ke Jalan Danau 5, mamamu kecelakaan di sana. Kok nggak ada siapa-siapa? Jangan-jangan suara yang aku denger itu? Pilih wajah, maksudnya apa? Kamu bisa pilih wajahmu mau seperti apa? Wah, berarti aku bisa pilih wajah yang cantik dong. Cuma ada 3 kali kesempatan buat milih. Pilihan pertamaku semoga wajah Cinderella. Hah, ini mah monyet. Ini sistemnya error ya. Ren, kami sudah memilihkan wajah yang paling cocok untuk kamu. Jadi maksudnya aku cocok jadi monyet. Lumayan. Ren, kok wajah lo masih sama? Lo belum milih wajah baru? Belum, kamu udah milih ya. Kok wajahmu jadi mirip Putri Salju? Udah dong. Sistem kasih aku wajah yang bagus dong, yang lucu gitu. Baik, akan kami kabulkan. Lah, kok badut sih? Katamu mau yang lucu, banyak maunya ya kamu ini. Ya nggak salah sih, tapi kan... ya udah tolak aja, kesempatanmu sisa 1 toh ya. Kok semua orang wajahnya bagus-bagus ya? Semoga pilihan terakhirku ini cantik, yang ayu gitu loh. Muka kentang tuh kayak mana ya? Ya udahlah. Aku di mana ini? Wih, bisa milih nama baru hari ini. Semoga namaku bagus dan modern. Tahu gue sistem bakal kasih nama yang sesuai dengan karakter dan wajah kita. Ayo dong, namaku siapa ya? Culun On. Ih, ini sistemnya error nih. Kami tidak error. Nama itu cocok untukmu. Orang-orang bisa memanggilmu Culun On. Ih, nggak mau. Hai, nama kalian siapa? Namaku Queen. Aku pangeran. Wah, keren banget. Semoga pilihan kali ini keren, yang ada nuansa kerajaannya gitu loh. Ratu tidur, ini mah ntar dikira kebo tukang tidur. Tadi katanya mau nuansa kerajaan, dikasih nama ratu, komplain. Kesempatan terakhirmu. Oke lah, langsung aja pilihan terakhirku. Aku mau minta nama yang unik dan belum dimiliki orang lain. Siap, laksanakan. Gak ada. Ya udah gak bisa pilih ya. Ya udah deh. Nama lo siapa jadinya? Gak ada. Yah, kasihan amat jadi lo gak ada nama. Namaku gak ada. Iya gak ada, kasihan. Semoga gaji jodoh aku tinggi biar bisa beli rumah mewah nanti. Ya, 5 juta mana cukup buat beli rumah mewah. Kamu nolak gaji jodohmu, Ren? Ya mah, soalnya kurang. Astaga, Ren, kalau kamu nolak, bakal dikasih gaji jodoh lebih kecil lagi. Enggak lah, Ma. Semoga kata-kata mama tadi nggak bener deh. Ya itu kan, gaji jodohku malah naik. Tapi kayaknya masih kurang deh. Ren, kamu cuma punya 2 kali kesempatan buat nolak gaji jodohmu. Tenang aja, Ma. Kesempatan terakhir pasti paling bagus kan? Ren, lo udah nentuin gaji jodoh lo? Aku tolak 2 kali. Gue nggak nolak sih, gue langsung terima gaji jodoh gue. UMR sih 5 juta nggak cukup deh kayaknya. Iya, harusnya kamu tolak dulu biar dia dapat gaji yang lebih gede. Hati-hati lo, gaji jodoh lo gede, jangan-jangan nanti mafia lagi jodohnya. Semoga di kesempatan terakhir ini gajinya lebih gede lagi. 5M per bulan. Udah, buruan terima, Ren. Kok masih ada pilihan tolak sih? Berarti masih bisa milih dong. Selamat, Anda jomblo seumur hidup. Sisa waktu aku kan ada banyak, jadi bolehlah beli snack. Ren, bagi dong makanannya. Ih, nggak boleh, aku habisin waktu 10 tahun tau nggak buat beli snack ini. Snack murahan gitu doang. Ren, beliin gue pizza dong. Tapi nanti sisa waktuku habis. Ih, nggak usah pelit deh. Ntar lo tinggal minta aja sama orang. Oh, bisa gitu ya? Oke. Permisi nak, ibu butuh beli beras untuk anak-anak ibu di rumah. Kami belum makan 5 hari. Apa kamu bisa bantu? Kasiannya, ini aku belikan beras dan barang-barang lainnya ya bu. Makasih anak baik. Ren, tolongin gue mecahin tupperware emak gue bisa digebukin sama mama. Astaga, sampai segitunya kah? Iya Ren, mama tiri gue selalu mukulin gue. Ya udah, kamu yang tenang ya.
By the way, aku lagi suka banget baca novel di Vizo. Gak perlu bayar sepeser pun buat baca Vizo novel. Malah kita yang bisa dapat sampai 1.000 rupiah tiap baca 5 menit aja sehari. Banyak cerita yang seru-seru banget, udah kayak drama di film-film. Makanya daripada nonton, mending langsung klik aja tombol di bawah buat download Vizo novel. Sama klik tombol koin emas ya buat dapetin uang. Astaga, sisa waktuku tinggal sehari. Boros juga ya aku. Aku coba minta sama mama deh. Mah, aku minta sisa waktu sedikit dong, aku udah sekarat. Apa? Sisa waktu itu nggak bisa dibagi, Ren. Itu takdir setiap orang masing-masing. Kamu gimana sih? Ya, terus gimana dong, Mah? Aku nggak mau mati. Salah sendiri kamu boros. Hah? Kok ada pilihan waktu? Apa kalau aku pilih ini, sisa waktuku bisa bertambah? Tapi aku udah nggak ada pilihan lain. Semoga aja berhasil. Kekayaan keluargaku 585M. Ternyata selama ini papa mama cuma pura-pura miskin. Aku private dulu deh. Beliin aku mobil sport dong buat pergi ke sekolah. Hah, gak salah kamu. Papa mana punya uang buat beli mobil sport. Rumah aja kita masih ngontrak. Kenapa sih papa masih bohongin aku? Aku kan udah 17 tahun sekarang. Woi, minggir lu miskin. Apaan sih? Aku nggak miskin kok. Gak usah ngaku-ngaku, semua orang di sini juga tahu kalau lo itu paling miskin. Guys, ada pemilik sekolah datang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi semuanya. Pak, kenapa Bapak bisa membangun sekolah ini? Sekolah ini dibangun 17 tahun yang lalu sebagai tanda kerinduan kami kepada anak kami yang diculik 17 tahun yang lalu. Pak, tolong keluarin si Ren miskin dari sini. Dia nyuri duit saya, Pak. Lolo, kenapa kamu fitnah aku? Dia bohong, Pak. Kalau benar kamu bisa dipenjara, Ren. Enggak, Pak. Dia itu miskin banget, Pak. Jadi maling. Aku bisa buktiin kok kalau keluargaku kaya. Hah? Itu kan jumlah kekayaan saya dan istri saya. Air suci atau air kotor? Ya air suci lah. Astaga, Ren, lo salah minum. Ya, air kotor ini apa? Sekarang lo bisa membaca hal kotor yang dilakukan orang di masa lalu. Ren, gojekin sate Pak Tutung dong. Gue nggak ada saldo. Kamu lapar ya? Hah? Mencium 3 cowok? Kenapa diem, Ren? Lala, kamu pernah cium cowok gak? Gak pernah lah, Ren. Oh, berarti ini salah. Gak pernah 1 maksudnya, tapi 3. Itu kan Bu Kristi. Dia udah tua, umur 50, tapi belum nikah. Oh, Bu Kristi belum nikah. Anak-anak, kalian ngapain di sini? Lagi ngobrol aja, Bu. Ibu udah punya anak kah? Ngomong apa sih kamu, Ren? Ibu menikah aja belum? Ren. Kamu kenapa, Sin? Papa mamaku bercerai. Kok tiba-tiba? Kenapa? Ternyata selama ini papaku selingkuh sama Bu Kristi. Dan mereka punya 2 anak, Ren. Astaga, jadi ramalan kotorku ini benar. Bisa sembuhin orang sakit atau dapat uang unlimited? Mending bisa sembuhin orang sakit kan? Mending dapat duit lah. Dek, ayo kita keluar makan. Gak bisa, lo gak lihat apa gue meriang dan sakit kepala? Kamu udah sembuh sekarang. Kok tiba-tiba gak sakit ya? Aduh, meriang, takut dingin, kepalaku juga sakit. Ren, lo kenapa? Jangan bilang lo pilih kekuatan nyembuhin orang. Iya. Lo nggak tahu ya, tiap lo nyembuhin orang, penyakitnya bakal pindah ke lo. Oh ya, gak apa-apa deh. Yang penting orang yang aku sayang gak sakit. Ren, betulin genteng bocor cepetan. Kepalaku sakit banget, mah. Banyak alasan, gue juga nggak peduli lo sakit, cuma anak tiri. Aduh, kok makin sakit ya? Seneng banget udah sehat lagi setelah 3 tahun sakit. Syukur deh. Apaan sih lo, gak usah ikut campur deh, lo itu cuma kakak tiri. Malam ini kita akan pergi merayakan kesembuhan adik dari kanker. Ren, kamu kenapa? Dok, gimana keadaan kakak saya? Maaf, kami tidak bisa menyelamatkannya. Dia terkena kanker ganas. Tantangan hari ini dilarang senyum. Ah, gampang ini mah. Ma, aku jalan dulu. Kamu kenapa jutek gitu mukanya? Gak apa-apa, mah. Hai Ren, aku bawain makanan kesukaan kamu nih. Iya, makasih. Kamu gak seneng ya? Ya udah deh, buang aja makanannya. Bukan gitu, aku seneng kok. Tapi ekspresimu begitu. Oke, seharian gak boleh senyum, jangan sampai lupa. Ren, selamat ya, kamu juara 1 turnamen kemarin. Iya Ren, kamu hebat banget sih. Iya. Ren, kita ada buat salah kah ke kamu? Enggak kok. Tapi kok kamu kayak marah gitu? Aduh, susah juga ternyata. Aku gak mau ikutin perintah bodoh ini. Kalau kamu melanggar, hal yang sangat buruk akan terjadi. Aduh, jangan deh. Ren, hari ini panas banget ya. Tapi tiba-tiba jadi adem, ternyata ada kamu. Bisa aja kamu. Silahkan cek rekeningmu. Hah? 8 triliun? Ini beneran? Aku akan kasih 10 triliun lagi kalau kamu kasih tahu di mana alamat bosmu. Dia tinggal di Elang Laut 10. Halo Budi, laporkan alamat Elang Laut 10 ke kantor polisi. Siap, bos. Hei, Anda tertangkap. Ren, Loh, Papa? Jadi Papa bosnya? kamu ngapain di sini, Ren?
Gawat, jangan sampai papa ketangkep. Pak, bentar lagi polisi bakal kesini. Papa harus buru-buru pergi. Nak, kamu harus menutup kasus ini. Kalau sampai papa tertangkap, semua saldomu akan hangus. Oke, Pak. Halo Budi, sogok semua saksi dan orang yang terlibat, lalu hilangkan semua bukti. Oke, bos. Bocah, gimana kelanjutannya? Kita harus menutup kasus ini. Bocah gila, kamu disogok ya? Halo, dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu, udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu, Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih, Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo, Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya, Marco, kamu juga. Hei anak Malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih?
Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya, sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Oh, tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu.